Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Azizah, NPM 21150610002 dari kelas Teknik Informatika B. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan apa itu System Development Life Cycle atau sering kita sebut dengan SDLC. Selanjutnya, seperti yang kita ketahui, dalam pembuatan sebuah perangkat lunak, pasti dibutuhkan sebuah manajemen dalam pengembangan aplikasi dimulai dari awal penyusunan hingga proses deploy dan perawatan. Nah, kali ini kita akan bahas SDLC. Apa itu SDLC? SDLC merupakan model klasik yang bersifat sistematis dan berurutan dalam membangun perangkat lunak. SDLC sendiri merupakan siklus hidup dari pengembangan software. Adapun 4 fase yang terdapat pada metode SDLC ini, yaitu ada planning, analisis, design, dan implementation. Tahap SDLC 1 yaitu ada tahap planning. Planning adalah rencana pembuatan sistem dan alasan mengapa sistem tersebut perlu dibuat, yang artinya tahap perencanaan di mana tim akan mengidentifikasi dan menentukan skop atau ruang lingkup yang perlu dilakukan dalam proses pengembangan proyek. Pada tahap ini, tim juga akan mengumpulkan semua informasi yang dibutuhkan dalam proses pengembangan software dari para pemangku kepentingan. Setelah itu, tim akan merencanakan struktur tim, time frame, budget, security, dan berbagai faktor penting lainnya. Tahapan SDLC selanjutnya ada pada tahap analisis. Analisis adalah mengenai bagaimana, siapa, dan di mana sistem dibuat. Yang artinya pada tahap ini, tim akan menganalisis kebutuhan fungsional sistem. Jadi, tim akan melakukan analisis untuk mengetahui apa masalah bisnis, apa target yang ingin dicapai, apa tujuan utama dari pengembangan software tersebut, apa fungsi dari software yang akan dikembangkan, dan lain-lain. Analisis ini diperlukan dalam tahapan SDLC agar produk nantinya akan memiliki hasil akhir yang sesuai dengan ekspektasi tim. Pada tahap selanjutnya yaitu ada tahap desain. Pada tahap ini, bagaimana sistem akan berjalan serta penerapan dan pengujian unit-unit program. Berdasarkan requirement yang telah ditentukan sebelumnya, maka tim akan merencanakan desain atau spesifikasi desain. Beberapa aspek desain yang akan ditentukan itu ada seperti arsitektur, user interface, platform, dan security. Pada arsitektur, bahasa pemrograman yang akan digunakan, desain software secara keseluruhan, dan lain-lain. Pada UI, itu mendefinisikan bagaimana cara user ketika berinteraksi dengan software, serta bagaimana cara software memberikan respon. Untuk platform, yaitu adalah tempat software dapat berjalan, seperti Android, iOS, Linux, dan lain-lain. Selanjutnya, ada security. Security ini adalah langkah-langkah untuk mengamankan sistem software seperti enkripsi, lalu lintas SSL, perlindungan kata sandi, atau yang lain. Rincian desain tersebut kemudian akan dibahas dengan para pemangku kepentingan. Tim akan menjelaskan dengan berbagai parameter seperti risiko, teknologi yang akan digunakan, kapabilitas tim, kendala proyek, waktu, dan anggaran. Setelah itu, pemangku kepentingan akan meninjau kembali desain tersebut dan menawarkan umpan balik dan saran. Pada tahap terakhir yaitu ada implementation. Pada tahap ini, penyampaian pada pengguna, testing, dan juga maintenance, yang artinya implementasi ini merupakan tahap akhir dalam pembuatan SDLC. Di tahap ini sistem sudah dibuat, diuji coba, dan dipastikan dapat bekerja secara optimal. Nah, selanjutnya ini adalah model-model dari SDLC itu sendiri. Yang pertama ada model waterfall. Pada model kali ini, kita analogikan dengan sebuah air terjun. Pastinya, air terjun itu mengalir dari atas turun ke bawah, karena adanya gaya gravitasi bumi. Nah, sama dengan metode waterfall yang berarti tahap pengembangan software dilakukan secara bertahap, mulai dari awal hingga akhir. Maksud dari bertahap di sini adalah tahap software development tidak dapat dilakukan secara bersamaan. Akan tetapi,
dilakukan mulai dari perencanaan terlebih dahulu. Setelah selesai, baru masuk ke tahap desain dan seterusnya. Apabila mengalami kegagalan pada salah satu tahap, maka akan diulang kembali ke tahap sebelumnya. Ada beberapa perusahaan yang masih menggunakan model waterfall. Pada penggunaan model ini, harus diperhatikan ketepatan estimasi waktu dan sumber daya yang dibutuhkan. Penggunaan model ini biasanya dapat diterapkan untuk proyek dengan skala kecil hingga menengah, serta tidak membutuhkan biaya maupun sumber daya yang terlalu besar. Situasi-situasi yang mendukung digunakannya waterfall methods adalah adanya persyaratan didokumentasikan dengan sangat baik, jelas, dan tetap. 2. Definisi produk stabil. 3. Teknologi yang digunakan dipahami dengan baik dan tidak dinamis. 4. Tidak ada persyaratan yang ambigu. 5. Memiliki banyak sumber daya dan ahli yang dibutuhkan. Dan yang terakhir, proyek tersebut berjalan dengan singkat. Adapun kelebihan dan kekurangan pada model waterfall ini. Pada kelebihannya yaitu sederhana, mudah dimengerti, dan digunakan. Mudah dikelola karena kekakuan model, setiap fase memiliki hasil tertentu dan proses peninjauan. Fase diproses dan diselesaikan satu persatu. Bekerja dengan baik untuk proyek yang lebih kecil, di mana persyaratan dipahami dengan sangat baik. Model ini memiliki tahapan yang jelas, mudah mengatur tugas, serta proses dan hasilnya didokumentasikan dengan baik. Untuk kekurangannya yaitu, tidak ada perangkat lunak yang berfungsi yang diproduksi hingga larut selama siklus hidup. Jumlah resiko dan ketidakpastian yang tinggi, bukan model yang baik untuk proyek yang kompleks dan berorientasi objek, model yang buruk untuk proyek yang panjang dan berkelanjutan. Tidak cocok untuk proyek-proyek di mana persyaratan berada pada resiko perubahan sedang hingga tinggi. Jadi, resiko dan ketidakpastian tinggi dengan model proses ini. Serta, model ini sulit untuk mengukur suatu hal. Selanjutnya ada model V-shape. Singkatnya, V-model ini adalah sebuah model SDLC yang eksekusi per fasenya dilakukan secara sekuensial dalam bentuk V. V-model didesain berdasarkan hubungan antar tahap pengujian antar fase. Ini berarti bahwa untuk setiap fase dalam satu siklus, ada tahap pengujian yang terkait langsung, seperti halnya model waterfall. Model ini merupakan model yang menerapkan tingkat kedisiplinan yang sangat tinggi, di mana fase selanjutnya tidak dapat dimulai sebelum fase sebelumnya selesai. Di dalam V-model, tahap pengujian di dalam satu siklus dilakukan secara paralel. Jadi, di dalam V-model terdapat fase verifikasi di satu sisi dan fase validasi di sisi lainnya. Adapun fase coding atau implementation yang menggabungkan kedua sisi dari V-model ini. Untuk gambarnya dapat kita lihat pada bagian samping ini. Untuk penggunaan model V-shape ini dapat kita gunakan ketika requirement sangat jelas dan terdokumentasikan dengan sangat baik. Kemudian, definisi produk tidak berubah-ubah. Selanjutnya, teknologi yang digunakan tidak dinamis dan mudah dimengerti oleh tim proyek. Tidak ada requirement yang menimbulkan makna ganda, tidak ada requirement yang belum terdefinisikan, serta waktu proyek tersebut pendek. Adapun kelebihan dan kekurangan model V-shape ini. Untuk kelebihannya yang pertama yaitu model yang menerapkan disiplin tingkat tinggi dan fase-fase dalam model diselesaikan satu persatu. Selanjutnya, model V-shape ini dapat bekerja dengan sangat baik untuk proyek kecil di mana requirement sangat mudah dipahami. Kemudian, model ini sederhana dan mudah untuk dipahami serta digunakan. Dan terakhir, model ini mudah untuk memanage karena sifat kekakuan dari model dan setiap fase dalam siklus memiliki tujuan yang spesifik. Untuk kekurangan model ini, yang pertama, model ini memiliki resiko dan ketidakpastian yang tinggi apabila diaplikasikan untuk proyek-proyek yang besar. Kedua, model ini tidak bagus untuk proyek yang kompleks dan berorientasi objek. Model yang buruk untuk proyek yang panjang dan berkelanjutan, tidak cocok untuk proyek yang dimana requirement-nya mudah sekali berubah. Selanjutnya, sekali sistem di dalam proses testing, sangat sulit sekali untuk mundur ke fase sebelumnya.
Dan yang terakhir, pada model ini tidak adanya sistem yang dapat digunakan sampai satu siklus selesai. Selanjutnya ada model prototyping. Untuk model kali ini sedikit berbeda dengan model-model sebelumnya, karena pada model ini menggunakan sebuah prototype. Sehingga yang pertama dilakukan adalah membuat sebuah prototype aplikasinya terlebih dahulu. Sampel tersebut kemudian akan dipresentasikan kepada customer atau klien untuk melakukan kesepakatan. Apabila telah mencapai kata sepakat, maka pengembang atau developer akan membuat produk aslinya sebagai hasil akhir dari proyek tersebut. Metode ini dapat memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan pada model waterfall. Metode prototype ini paling baik digunakan ketika sistem yang diinginkan perlu memiliki banyak interaksi dengan pengguna akhir. Selanjutnya, saat menggunakan model jenis ini, kesalahan biasanya dapat dideteksi lebih cepat, dan umpan balik pengguna lebih cepat tersedia untuk menghasilkan solusi yang lebih baik. Developer bisa bekerja menentukan kebutuhan klien dengan baik. Efisiensi waktu tinggi dalam pengembangan sistem serta lebih mudah dalam penerapannya, karena klien mengetahui apa yang ia butuhkan. Metode ini pun dapat meningkatkan kompleksitas. Selain itu, fokus pada prototipe terbatas dapat mengalihkan pengembang dari analisis lengkap proyek dengan benar. Namun, itulah mengapa ada tahap penyempurnaan. Klien terus-menerus menambah requirement dari sistem, seperti ingin ditambah A atau B, sehingga menambahkan kompleksitas pembuatan sistem. Sistem akan terhambat jika komunikasi kedua belah pihak tidak berjalan secara efektif. Untuk gambar model prototypingnya dapat kita lihat seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya ada model spiral. Nah, model ini termasuk memiliki tingkat repetisi yang tinggi. Model pengerjaan dengan model ini berfokus pada setiap repetisi yang dilakukan. Repetisi di sini berarti pengulangan tiap tahapnya. Model ini dapat dikatakan sebagai metode SDLC yang paling fleksibel dan sama dengan model iteratif. Akan tetapi, yang perlu diperhatikan adalah dapat memicu ketidakpuasan dari segi customer karena proses pengerjaan yang terbilang singkat. Di sisi lain, metode ini sangat cocok untuk menciptakan produk yang dirilis dengan versi cepat dan murah. Nah, untuk penggunaannya sendiri itu dapat kita gunakan ketika dalam rekayasa perangkat lunak digunakan untuk proyek yang besar. Selanjutnya dapat kita gunakan ketika pelepasan harus sering dilakukan, kemudian ketika evaluasi risiko dan biaya penting. Metodologi spiral ini berguna juga untuk proyek beresiko menengah hingga tinggi. Kemudian, pada saat jika persyaratan tidak jelas dan kompleks, dan yang terakhir ketika perubahan mungkin diperlukan kapan saja. Model spiral ini tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan juga. Untuk kelebihannya yaitu satu, perubahan tambahan atau fungsi-fungsi batu dapat dilakukan di tahap selanjutnya jika ada perubahan secara tiba-tiba. Kemudian, perkiraan biaya menjadi mudah karena pembuatan prototipe dilakukan dalam fragmen-fragmen kecil. Dan yang terakhir, selalu ada ruang untuk umpan balik pelanggan. Untuk kekurangannya sendiri yaitu pengembangan perangkat lunak spiral tidak disarankan untuk proyek yang lebih kecil karena mungkin menghabiskan banyak biaya. Untuk model spiralnya dapat kita lihat di sini. Selanjutnya ada model extreme programming. Model ini cenderung menggunakan pendekatan object-oriented. Tahapan-tahapan yang harus dilalui antara lain ada planning, desain, coding, dan yang terakhir itu ada testing. Sasaran extreme programming adalah tim yang dibentuk berukuran antara kecil sampai medium saja. Tidak perlu menggunakan sebuah tim yang besar. Hal ini dimaksudkan untuk menghadapi requirements yang tidak jelas maupun terjadinya perubahan-perubahan requirements yang sangat cepat. Extreme programming merupakan agile methods yang paling banyak digunakan dan menjadi sebuah pendekatan yang sangat terkenal. Untuk penggunaan model extreme programming ini, yaitu pada saat kita membutuhkan perubahan yang cepat, misalnya seperti game mobile. Nah, kemudian proyek ini berisiko tinggi dengan tantangan yang berat. Lalu, kita dapat menggunakan model ini pada saat tim programmer sedikit, yaitu sekitar 2-10 orang. Kemudian adanya permintaan dari pelanggan secara langsung. Untuk kelebihan dan kekurangan model ini,
Yang pertama, kelebihannya yaitu pembangunan sistem ini dibuat lebih cepat, kemudian dapat menjalin komunikasi yang baik dengan klien, serta meningkatkan komunikasi dan sifat saling menghargai antar developer. Untuk kekurangan model ini yaitu tidak bisa membuat kode yang detail di awal, atau prinsip simplicity dan juga anjuran untuk melakukan apa yang diperlukan hari itu juga. Dan yang terakhir untuk kekurangannya yaitu XP tidak memiliki dokumentasi formal yang dibuat selama pengembangan. Satu-satunya dokumentasi adalah dokumentasi awal yang dilakukan oleh user. Selanjutnya ada model Adaptive Software Development. Adaptive Software Development atau ASD merupakan suatu model pengembang perangkat lunak yang tergolong dalam Agile Development Methods. Apabila waktu yang telah ditentukan selesai, maka pembangunan sistem akan dilanjutkan ke tugas berikutnya, dengan harapan bahwa sebagian besar dari critical work telah berhasil diselesaikan sebelum waktu keseluruhan tugas berakhir. Model ini sangat baik digunakan apabila suatu tim tersebut mempunyai anggota yang lebih sedikit atau kurang dari 20 orang. Adapun kelebihan dan kekurangan model ini, yaitu untuk kelebihannya bisa menambahkan produktivitas tim, selanjutnya menambah kualitas software, menambah kepuasan klien, menghemat biaya, serta mengurangi risiko kegagalan implementasi software dari segi non-teknis. Untuk kekurangannya sendiri yaitu metode ini tidak akan berjalan dengan baik jika komitmen tim tersebut kurang. Metode ini juga tidak cocok dengan skala tim yang lebih dari 20 orang, serta perkiraan waktu rilis dan harga perangkat lunak sulit ditentukan, tergantung dari kesulitan pengerjaannya itu sendiri. Dan untuk model terakhir yaitu ada model Scrum. Scrum digunakan untuk menghadapi situasi yang kompleks. Situasi yang kompleks tersebut kemudian dibagi menjadi bagian kecil yang manageable. Dari bagian yang manageable itulah pekerjaan dapat diselesaikan satu persatu secara cepat, sehingga lebih terkendali dalam pengerjaannya. Scrum adalah metode mumpuni untuk kebutuhan manajemen proyek. Baiklah, terima kasih sudah mendengarkan pemaparan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.